Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sambil menunggu kita melaksanakan sholat isya, kita isi dengan kajian fikih. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukum gerakan di dalam sholat. Ini dianggap bonus ya, karena kita membahas kitab Sahih Fikih Sunnah dan kita masih berada di bab wudu yang terakhir. Karena banyak pertanyaan dan sangat dibutuhkan penjelasan tentang banyak bergerak di dalam sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ditanya kira-kira kita ini paling banyak bergerak itu anggota tubuh yang mana? Jari. Apalagi yang digerak-gerakkan ini paling banyak nih. Yang paling banyak bergerak ketika sholat itu bibir. Ya Pak, dari awal Allahu Akbar gerak, baca doa iftitah gerak. Jadi bibir yang paling banyak bergerak. Sehingga kemudian yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun. Definisinya yaitu ucapan dan perbuatan. Ucapan itu ada yang hukumnya rukun, perbuatan itu juga ada yang hukumnya menjadi rukun dan harus dilaksanakan ketika sholat. Dan paling wajib atau paling fardu ketika sholat adalah pembukaan dan penutupan. Pembukaan itu takbiratul ihram, penutupan itu salam. Itu yang ini kuncinya ya. Pembukaannya itu adalah takbiratul ihram dan harus diucapkan. Harus bergerak bibirnya. Kalau bibirnya tidak bergerak berarti belum sholat dia. Harus ada kata-kata Allahu Akbar. Tidak akan bisa mengucapkan Allahu Akbar kecuali bibirnya itu harus bergerak. Sehingga sholat ini definisinya, ini belum saya terjemah, ibadatun datu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftahtahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam.
Sehingga di dalam madzhab Syafi'i rukun salat atau fardu salat itu sama aja ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau istilah fardu salat itu berarti rukun salat. Rukun salat itu ada 13 di dalam madzhab Syafi'i. Yang semuanya harus dilakukan. Ya. 5 bentuknya ucapan, berarti gerakan bibir. Yang 8 itu perbuatan. 5 yang ucapan itu takbiratul ihram, harus gerak Pak bibirnya. Qiraatul Fatihah nomor 2. Ketika membaca Fatihah itu harus bergerak. Kemudian tasyahud akhir, yaitu sholawat yang kita baca sebelum sholawat itu loh Pak, at-tahiyatulillah, tahiyat yang kita baca, tapi yang terakhir. Sedangkan tahiyat pertama itu bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kelupaan. Kalau rukun ini nggak bisa diganti ya. Kemudian as-salatu ala nabi, yaitu salawat Ibrahimiyah itu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian wa taslimatul ula, salam tapi yang pertama. Jadi kalau kita sudah salam pertama terus batal, selesai. Tetapi harus minimal assalamu alaikum. Setelah mengucapkan assalamualaikum itu batal, ya udah selesai. Walaupun belum warahmatullahi wabarakatuh. Kok baru assalamu kok batal? Berarti sholatnya batal dari takbiratul ihram sampai terakhir. Diulangi lagi. Itu rukun, sifatnya rukun. Yang sifatnya rukun bacaan. Kemudian yang perbuatan, aniyah, hanya satu perbuatan yang dia itu perbuatan hati, yaitu niat. Yang lainnya itu perbuatan fisik. Niat berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Di sholat wajib, kalau kita sholat sunnah sambil duduk boleh, walaupun bisa berdiri. Sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, tahiyatul masjid, silakan sambil duduk, nggak masalah. Tapi pahalanya separuh. War ruku termasuk rukun. Wal i'tidal minar ruku, bangkit dari ruku. Was sujudul awal wa tsani, 2 sujud tiap rakaat. Wal julus baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Wal julusul akhir, dan doa pada sebelum salam yang terakhir. Kemudian wat tartib, dan dilakukan dengan tertib. Nah, ini di dalam madzhab Syafi'i. 13 ini hampir semuanya bentuknya adalah bergerak, kecuali niat aja. Niat dengan melafalkan niat sering saya katakan berbeda. Di dalam madhab manapun, tanpa usolli, tanpa nawaitul wudu'a, tanpa nawaitu itu tetap sah. Di dalam madhab Syafi'i melafalkan niat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jangan dikatakan barang siapa tidak membaca usolli berarti sholatnya tidak sah. Siapa yang bilang? Madhab mana kamu bilang? Di dalam madhab Syafi'i, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi, at-talaffudzu bin niyati sunnah atau mustahabbah, membaca niat itu sunnah. Tapi menghadirkan niat ketika takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Bagaimana menghadirkan niat itu di dalam hati bahwa dia itu sholat apa? Maka tidak perlu panjang-panjang Allah sampai di dalam dia baca usolli fardhu dhuhri atau fardhu isya'i atau fardhu
maghribi sampai panjang, nggak perlu. Yang perlu adalah menghadirkan kamu sholat apa gitu. Sholat isya, Allahu Akbar, itu dimunculkan. Ya, kalau di luar madhab Syafi'i, niat itu kan sebelumnya, syarat sahnya. Jadi kalau sudah niat sebelumnya, tinggal eksekusi Allahu Akbar, nggak perlu ingat sholat apa dia. Itu bedanya. Ya. Tapi kalau melafalkan niat itu bukan wajib, tidak ada yang mengatakan wajib. Ya. Oh, ada yang mengatakan bid'ah, itu berlebihan. Ya, kalau yang mengatakan melafalkan niat itu hukumnya bid'ah, itu berlebihan. Karena para ulama sudah membahasnya dan tidak menjadi masalah dalam dunia madhab. Tidak ada masalah. Jadi jangan dijadikan masalah lagi gitu. Kalau ada yang naik saya melafalkan, oke, gak apa-apa. Sebelum sholatnya gitu. Jadi hampir seluruhnya adalah gerakan kecuali niat tok, terutama gerakan bibir dari takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam. Salam kok nggak pakai menggerakkan bibir, tidak sah sholatnya. Dia belum keluar dari sholat. Harus ada kata-kata assalamualaikum, harus ada gerakan bibir. Nah, kemudian kita klasifikasikan ya, bahwa gerakan di dalam sholat itu ada 5 macam di luar tadi. Kalau yang rukun-rukun tadi ya wajib bergerak. Itu sudah harus kita ketahui. 13 yang tadi ya, 13 yang tadi menjadi rukun sholat ya harus bergerak. Kalau bacaan ya bibirnya, kalau perbuatan ya dengan gerakan fisik. Kecuali kalau Allah bikin dia sakit, koma, nggak bisa ngapa-ngapain, ya sesuai dengan kemampuannya. Ini yang paling harus memperhatikan itu kalau kita nungguin orang sakit, Pak. Itu tanggung jawabnya tidak hanya nungguin dia makan kapan, obat masuk kapan. Tidak hanya itu. Tapi yang paling penting itu sholatnya dia itu. Maka setiap yang menunggu orang sakit itu harus dipesan. Nanti ibu sholatnya dijaga ya, waktunya ya. Kalau pas datang waktu sholat, diwuduin. Ya, lebih sulit itu kalau, kecuali kalau tidak boleh kena air ya. Biasanya boleh lah, ada banyak penyakit itu yang boleh. Cuman kita males saja yang nungguin, nggak mau nunggu nggak mau bantu wudhu, pakai waslap bisa. 4 anggota wudhu tok yang wajib, tidak banyak. Cuma yang nungguin kadang itu sampai lewat waktu duhur, lewat waktu asar, nggak diingatkan atau nggak dibantu wudhunya, sehingga yang sakit ini malah tambah berdosa. Sakit itu sendiri ampunan dari Allah, meninggalkan sholat itu dosa yang sangat besar. Ya lebih banyak dosanya daripada pahala sakitnya gitu. Karena dengan sakit dia meninggalkan kewajiban. Nah, ini bagi yang nungguin sakit ya, tolong diperhatikan ibadah sholat orang yang sakit. Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur dalam kondisi apapun selama masih sadar. Kalau sudah nggak sadar ya lain lagi, pingsan gitu. Dan menurut madhab para ulama, selama pingsan sholatnya tidak usah diqodok, dia dianggap tidak berakal. Itu pendapat yang paling kuat. Misalnya pingsan nih, dia meninggalkan sholat ya karena pingsan, gimana dia mau sholat? Sholat itu pingsannya dari pagi sampai asar, ya udah yang dikerjakan yang asar aja, nggak perlu yang duhur itu dikodok, di jamak takhir misalnya.
Karena apa? Syarat dari sholat itu dia berakal, dan orang yang pingsan itu tidak berakal. Kecuali tidur, kalau tidur bisa dibangunin. Ya kan? Kalau tidur bisa dibangunin, makanya disuruh mengqadha karena tidur. Tapi kalau sudah pingsan, tidak sadar, seperti orang gila yang kadang gila kadang tidak, ya pas gila dia bebas kewajiban, kalau pas dia waras ya sholat begitu. Nah, di samping 13 tadi ya masih ada 5 hukum dalam bergerak. Ada yang gerakan itu wajib, ada gerakan yang haram, ada gerakan yang makruh, ada gerakan sunnah, ada gerakan yang mubah. Loh, jadi 5 hukum ini masih berlaku. Makanya kapan wajib, kapan haram, kapan makruh, kapan sunnah, kapan mubah. Padahal dia tidak termasuk gerakan sholat, bukan termasuk gerakan sholat. Tapi kok bisa wajib, bagaimana? Lah kita nanti belajarnya melalui kasus-kasus yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus yang pertama, gerakan di luar rukun sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini kasus-kasus nanti kita bisa timbang ini, apakah wajib, haram, makruh, sunnah, apa hanya sekedar boleh. Yang pertama adalah membuka pintu saat sholat. Itu terjadi pada kasus Aisyah radhiyallahu anha mengetuk pintu. Rasulullah sholat menghadap pintu, sedangkan pintunya dikunci. Maka Aisyah cerita, istaftahtul baba, saya itu minta dibukakan pintu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli tatawwu'an. Rasulullah sedang sholat sunnah, berarti bukan waktu sholat wajib. Kalau sholat wajib kan berarti di masjid, ini di rumah ya. Wal babu 'alal qiblah, sedangkan Rasulullah itu menghadap ke pintu. Famasya an yaminihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui sebelah kanan, au an yasarihi, atau sebelah kiri dari pintu. Jadi bukan di tengah pintu, dia bergeser kemudian berjalan. Fa fatahal baba, kemudian Rasulullah membuka pintu. Tsumma raja ila musallahu, kemudian kembali ke tempat sholatnya. Rumah Rasulullah itu kan kecil, nggak besar. Nah, kalau rumah zaman sekarang pakai lantai kan. Kalau Rasulullah itu ya coba jangan cari rumahnya Rasulullah yang nempel di Masjid Nabawi melalui Google, mungkin nanti ketemu berapa ukurannya. Rasulullah membuka pintu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau menurut jenengan membuka pintu saat sholat itu hukumnya apa? Kalau kasus ini kira-kira membuka pintu saat sholat. Pada kasus Aisyah hukumnya bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, tergantung kondisinya. Kita kan nggak tahu kondisi pada saat itu ya. Ini kan Aisyah cuma bilang saya minta dibukakan pintu, artinya gedor-gedor itu Pak. Kalau kondisinya biasa ingin masuk, sedangkan Aisyah pada waktu dinikahi Rasulullah itu umur 6 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, dia itu sekitar 18 tahun. Bayangin berapa kira-kira apa sikap Aisyah, seperti anak kecil kan. Jenengan tahu kalau anak kecil gedor-gedor kepengen pintu dibukakan? Karena ini tidak dijelaskan lebih rinci, maka bisa sunnah, bisa mubah, atau bisa hukumnya wajib.
Kalau anak jenengan pulang sekolah, jenengan sholat di dekat pintu, anak jenengan gedor pintu, kemudian bilang, bukain pintu, kebelet. Kebelet Pak. Itu jenengan bukain pintu hukumnya apa, Pak? Bisa sampai wajib. Kalau nggak ngamuk, Pak, mungkin kacanya bisa dipecah. Ya. Tergantung tingkat kedoruratan di situ kan. Nanti dijelaskan di akhir ya, cara untuk bergeraknya. Ini kita berdasarkan kasus-kasus di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat kedoruratannya berbeda-beda. Bahkan bisa sampai membuka pintu itu hukumnya haram. Dalam kondisi apa, Pak? Istri jenengan sholat di dekat pintu, ada tetangga laki-laki sebelah atau orang asing mengetuk pintu, Assalamualaikum, atau mungkin teman lah, teman jenengan, padahal tidak ada orang kecuali istri jenengan di rumah. Kira-kira istri itu membiarkan atau menyuruh masuk, Pak? Membiarkan. Sebab kalau disuruh masuk hukumnya haram, ya kan? Jenengan buka pintu, wong lanang mlebu, ya bikin gara-gara iki. Nah, jadi ini berdasarkan kasus. Bisa wajib, bisa sunnah, ya, bisa makruh, ya tergantung kondisi. Maka kita kadang yang tahu, ya orang lain kadang nggak tahu. Kalau suami ternyata balik lagi dengan perempuan, ya istrinya sholat duha, ternyata ada dompet yang ketinggalan, padahal waktunya itu sudah telat ke kantor. Biasanya ngedoknya, bu, buka pintu bu, dompetku ketinggalan. Dengan sholat. Ketika itu kita diperintah suami, hukumnya itu adalah menjadi wajib. Ya kan gitu. Sebab kalau enggak, suami marah-marah. Di mana sih ini? Paling suami yang ngamuk. Ya. Lu ono wong yang pegak itu. Kayak mungkin jenengan dulu pernah mendengar ada seorang ibu memanggil padahal anaknya lagi sholat itu, Pak. Itu terus ibunya itu sakit hati, ya itu bisa menyebabkan susah berat ya hukumannya. Kasus yang kedua, Rasulullah SAW melepas sandal saat sholat jamaah, ya. Nah, ini hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Langsung saya ceritakan saja. Pada suatu ketika Rasulullah ngimami para sahabat, lalu datang Jibril membisiki, Muhammad, sandalmu. Karena diantara kebiasaan Rasulullah dan para sahabat itu sholat di atas sandal, karena masjidnya itu memang kondisinya pasir, tanah. Rasulullah memakai sandal, para sahabat memakai sandal. Ketika Rasulullah sudah mulai Allahu Akbar, dibisiki sama Jibril, Muhammad, sendalmu itu ada najisnya. Sehingga Rasulullah SAW melepas sendalnya, diikuti oleh sahabat yang lain semuanya yang di belakang, pada nyopot sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah nanya kepada para sahabat, kenapa sandal kalian dilepas? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendal, kami juga ikut. Kan namanya imam diikuti. Loh, nggak seperti itu. Kalau kita ya, bro, nggak kayak gitu, bro. Saya itu dikasih tahu Jibril, sendalku itu ono kotoran, najis. Maka saya lepas sendal. Nah, sampean mungkin gak ono najis kok dilepas yo karepe piye?
Maka Rasulullah pesan nanti kalau mau sholat kok sandalnya dipakai, diperhatikan dulu apakah ada najis atau tidak. Di sini melepasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendal itu hukumnya apa? Hukumnya wajib karena ada najis. Kalau sholat itu harus bersih di 3 hal: bersih badannya, bersih pakaiannya, dan bersih tempatnya. Kalau jenengan misalnya sholat id kemudian ditelai burung dari langit, menurut mazhab Syafi'i semua kotoran hewan itu najis, ya. Maka untuk menghilangkan najis jenengan cukup apa? Melepas pecimu. Plok. Oh, ono tai. Berarti tak lepas. Gitu. Atau jenengan sudah sholat kondisi sudah pakai baju. Ingat, baju ini kan dipipisin anakku. Dan jenengan mempunyai kaos di dalamnya, kan masih menutup aurat. Tidak usah membatalkan sholat, dilepas saja baju luarnya, kemudian lanjutkan sholatnya. Karena apa? Jangan suka membatalkan sholat. Kata Allah di dalam Al-Quran, la tubtilu a'malakum. Jangan suka membatalkan amal kalian. Wong amal wis berjalan, mau dapat pahala besar kok malah di cancel. Ya Pak ya. Jangan suka batalin dikit-dikit batalin, dikit-dikit batalin. Apalagi yang orang kena was-was itu, Allahu Akbar udah sholat dia. Saya ini tadi sudah niat belum ya? Begini lagi. Langsung Allahu Akbar, batalin banyak itu. Nih. Itu Pak, simpelnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada pakaian kecuali yang dipakai, ya. Satu aja dan kena najis, waduh, kudu nyari yang lemari, ya Pak ya. Dibatalkan loh Pak. Kalau gerakannya itu sudah kira-kira tidak terhitung, sudah sering, maka dibatalkan saja. Karena kondisinya tidak kondusif, gitu Pak. Nanti gerakan yang kondusif tidak kondusif itu nanti di akhir pembahasan nanti saya jelaskan, ya. Imam Nawawi nanti yang menjelaskan. Kasus yang ketiga, menggendong anak kecil, meletakkan dan menggendongnya kembali. Diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah itu sholat menggendong cucunya namanya Umamah, anaknya Zainab. Zainab itu putrinya Rasulullah yang nikah dengan Abul As bin Rabi'ah. Digendong. Orang yang menggendong itu kira-kira yang tidak dilakukan ketika sholat berdiri itu apa? Yaitu bersedekap. Dan bersedekap, sepakat para ulama, bersedekap hukumnya sunnah. Bisa ditinggalkan dalam kondisi seperti Rasulullah SAW membawa Umamah, itu cucunya, ya. Paling enggak kan namanya menggendong itu ya dicekeli yang kencang gitu. Nanti kalau rukuk beliau tidak memegang lututnya kan, tetap memegang cucunya kan. Ketika sujud, karena disuruh untuk sujud di atas 7 tulang, diletakkan, ya kan, diletakkan. Rasulullah sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, sebelum naik ke atas digendong, diraih lagi, menggendong Umamah bin Rabi'ah. Fa'idha sajada wa do'aha, ketika Rasulullah sujud diletakkan, wa idha qama hamala, ketika Rasulullah kembali berdiri diambil lagi, cucunya itu digendong. Jadi Rasulullah tidak melakukan sedekap. Sedekap itu hukumnya sunnah, ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu
Jika kita memang harus menggendong cucu atau anak, ya digendong saja. Ya. Apakah di sholat sunnah atau di sholat wajib? Bisa di sholat sunnah, bisa di sholat wajib. Boleh menggendong anak ketika sholat, karena Rasulullah SAW melakukannya. Ketika menggendong seperti ini, hukumnya ya bisa 5 itu. Bisa 5 loh Pak. Bisa wajib kalau nggak ada yang ngajak di rumah. Bahaya nggak ada yang ngajak. Mau kemana anaknya? Jangan-jangan nanti malah terjadi sesuatu, penculikan akhir-akhir ini kan. Ya. Atau teman saya, jenengan kenal Dr. Al-Muzammil Yusuf ya, DPR. Beliau itu anaknya meninggal gara-gara beliau sholat sama istrinya, anaknya lepas, pintu terbuka, anaknya keluar masuk selokan yang ada airnya Pak. Meninggal dalam kondisi sudah tidak bernyawa, kan nggak tahu kalau Allahu Akbar tenang itu kan ya, namanya orang sholat, apalagi berjamaah itu kan semakin lama anaknya, nah kayak gitu. Jadi menggendong anak pada waktu sholat hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa juga haram gitu Pak. Ya, kalau haram mungkin agak jauh ya, mohon maaf. Di antara larangan ya yang Rasulullah lakukan terhadap umatnya itu adalah walaupun ada anak kecil, kalau bukan mahramnya, walaupun anak kecil itu bukan mahramnya anak orang, memegang atau mencium kalau dalam kondisi dia itu syahwatnya kuat, ya, itu dilarang. Bahkan laki-laki yang amrot, Rasulullah itu sampai laki-laki yang amrot itu dibahas oleh para ulama ya. Laki-laki yang amrot itu laki-laki tapi ono unsur cantiknya itu loh Pak. Kan ono jenis laki-laki itu putih, bening gitu ya Pak ya. Itu juga haram menyentuh dan menciumnya kalau ada unsur syahwatnya. Itu sampai dibicarakan oleh para ulama. Ya. Apalagi anak orang yang cantik dan lain sebagainya, kadang itu ya gemes juga. Nah itu perlu diperhatikan bahwa ngajak orang yang anak kecil itu juga bisa diharamkan kalau seseorang itu ada penyakit di dalam hatinya sebelum balik ya. Sebelum balik, kalau balik ya sepakat nggak boleh semuanya. Kalau anak kecil, bayi ya, Rasulullah datang kepadanya bayi, kemudian ditahnik dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah balik, nah itu lain lagi. Mumayyiz lah, mumayyiz itu wis ketok remaja gitu, yang bisa menimbulkan fitnah, itu tentunya ditinggalkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membunuh ular dan kalajengking di dalam sholat. Ya. Bukan di luar sholat. Membunuh Pak. Nah ini hadis Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan membunuh 2 yang hitam di dalam sholat, yaitu al-aqrab, kalajengking, wal hayat, dan ular. Kalau bisa dihindari karena sholat sendiri ya dihindari aja. Makanya kalau jengking ya minggir gitu, nggak usah nyari perkara gitu, banyak gerak. Ana ulo gitu ya, kita sholat di bawah Allahu Akbar, ana ulo jengongok-jengongok. Wes enggak usah dikejar ularnya gitu loh. Ya paling kita minggir-minggir dikit dia pergi, ya nggak usah dikejar. Pada kondisi kita memang harus membunuh karena apa? Bisa berbahaya bagi orang lain. Seperti muncul di masjid ular gini-gini gitu. Bisa enggak? Ya kalau kita ya lari gitu aja karena nggak biasa gitu, ada ular ya lari gitu.
Kan tidak semua kita pawang ya masalahnya. Ya. Kalau ada misalnya kalajengking kan kecil gampang dibunuhnya, gerakannya nggak banyak. Yang sering agak banyak itu ular, karena butuh dipegang kepalanya, gitu. Dipegang ekornya, ya, kepalanya kemana-mana gitu. Nah, seperti ini maksudnya adalah kalau membahayakan, kalau tidak membahayakan. Selain itu juga kita bunuh. Misalnya nih Pak, jangan dimasukin semua di dalam ini apa namanya bajunya. Jenengan kan gerakannya nanti banyak tuh Pak. Tapi nanti Imam Nawawi mengatakan dimaafkan kalau yang gerak itu hanya jarinya, tangannya nggak terlalu banyak. Makanya kalau jenengan itu ngukur itu menggaruk, itu banyak nggak apa-apa karena bergerak hanya jarinya. Kalau tangannya nggak boleh, jari. Jadi seandainya kita itu digigit nyamuk, gatel, ya udah dikukur gini-gini aja, nggak usah. Ini tok, kelamaan, dikukur dikit balik lagi gitu. Nah, itu nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi. Memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan beliau pada saat sholat malam. Ini banyak yang bertanya karena hadis ini. Apakah sholat malam itu boleh berjamaah? Semua sholat itu boleh berjamaah, kecuali kalau kita nyari yang paling afdol. Sholat wajib afdolnya berjamaah. Sholat sendiri boleh menurut jumhur. Walaupun sebagian mengatakan sholat jamaah itu wajib, tetap sah sholatnya kalau sholat sendirian. Ya. Tapi kalau dia nggak jamaah dia dosa. Sholat jamaah hukumnya wajib. Tapi kalau sholat sendirian hukumnya tetap sah. Jumhur mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sholat sendiri, sholat wajib itu boleh. Tapi ketinggalan keutamaan sholat jamaah. Sholat sunnah yang lain itu boleh berjamaah semua. Yang afdal adalah yang disuruh untuk berjamaah. Sholat id, sholat taraweh, contohnya pada zaman Rasulullah ada. Sholat gerhana, sholat istisqa. Ya sholat-sholat yang disuruh memang sunnah, akan tetapi hukumnya itu adalah disuruh, ya hukumnya adalah sunnah, lebih afdal ketika dilakukan berjamaah. Tapi ada sholat-sholat yang disuruh untuk sendirian. Kita tahan dulu. Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas ketika sholat malam, ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah, ya. Rasulullah berdiri sholat malam, Ibnu Abbas kemudian mengikuti tapi berdiri di sebelah kiri. Rasulullah memegang kepala Ibnu Abbas, diputar ke sebelah kanan. Itu juga gerakan, ya. Kalau ini kan hukumnya sunnah, karena berdirinya makmum di sebelah kanan itulah yang paling afdol. Adapun kalau ada makmum pada zaman sekarang yang kadang kalau dipindahkan malah bikin masalah, ya kita ya biarkan saja Pak. Karena banyak orang yang berpendapat bergerak sholat itu nggak boleh gitu. Daripada nanti nyari masalah ya dibiarkan aja. Allahu Akbar, kemudian dia agak jauh di sebelah belakang, sebelah kiri lagi, ya wes dijarno wae. Kita menjadi imam, apalagi kita sudah dipegang dan kita juga tahu itu, ya itu hukumnya menjadi sunnah. Imam Nawawi, ya Imam Nawawi ini menjelaskan tentang bergerak rinci, ya mana yang boleh kita bergerak, mana yang tidak boleh. Saya bacakan, ya. Thumma ajma'u ala annal katsira innama yubtilu idza tawala
Ulama sepakat bahwa bergerak yang banyak yang membatalkan itu yang bersambung. Kalau terputus-putus tidak. Fa in tafarraqa bi an khatwa thumma ba'da zamanin khutan akhar. Ya. Khata ukhra, maksudnya gini, jika terpisah-pisah melangkah sedikit berhenti, melangkah lagi berhenti, itu dianggap terpisah-pisah. Kalau bersambung melangkah jalan, nah itu yang menjadi masalah. Au khutwataini, jadi dalam mazhab Syafi'i itu paling banyak 2 langkah kalau mau bergerak ya, kakinya. Kemudian berhenti. Diikuti 2 langkah lagi, kemudian berhenti. Begitu. Jangan langsung ya. Jika terjadi seperti itu, qulna innahuma qalil. 2 langkah itu kalau terus berhenti itu sedikit. Wa taqarrara dzalika marrat fa katsirah. Lam yadur qat'an. Jika dia 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti lagi, sampai diatur berapa lama berhenti. Kata Imam Nawawi, selama rukuk paling minimal itu membaca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yaitu berhenti, berjalan lagi, berhenti lagi. Walaupun itu berulang-ulang itu masih dianggap sedikit. Kata beliau lam yadur qat'an, sama sekali tidak membahayakan, tidak membatalkan sholat. Wa haddut tafriq an yu'adda tsani munqati'an anil awal. Jadi batasan pemisahan 2 langkah lagi itu menurut kebiasaan orang aja. Dan di dalam kitab tahdhib indi ayyakuna bainahuma qadru raq'ah. Ya berhentinya ketika orang sedang rukuk itu loh. Nah, terus jalan lagi. Nah. Tsummal muradu bil fi'la al-waqida allati la tubtil ma lam yatafahash fa in afratat kal wathbah. Jika memang gerakan walaupun satu tetapi salto gitu. Ya, melompat sampai bergerak seluruh badan. Abtolat qat'an, kalau sampai bergerak semua fisik dianggap tidak sholat itu ya. Wa kadza qaulum ats-tsalatsul mutawaliyah tubtil. Para ulama menjelaskan 3 yang berturut-turut itu bisa membatalkan. Boleh banyak tapi diputus-putus gitu. Fa ammal harakatul khafifah, adapun gerakan-gerakan ringan, katahrikil asabi, seperti menggerak-gerakan sebagaimana saya jelaskan tadi, fi subha aw hakkah, bisa karena dia itu subha ya seperti ini ya, kalau orang itu sering begini kan jari ada yang digerak-gerakan, atau misalnya karena menggaruk tapi dirijinya aja yang menggaruk. Fal asahu, kata beliau, la tadurru, itu enggak masalah. Wa in kathurat mutawaliyah, walaupun banyak garokmu itu ya banyak begini, enggak masalah, enggak perlu 2, enggak perlu begitu. Kalau cuman driji aja jari itu enggak masalah. Itu penjelasan dari apa? Imam Nawawi. Makanya ketika membuka pintu 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Kemudian setelah berhenti tangannya naik buka, terus sudah 1 kali saja, nggak usah pakai salim ya, nggak usah pakai salim. Kalau anak jenengan mau salim nggak apa-apa Pak, gerangan tangan gini, mak salim lagi sholat, mak ini sholat dulu nggak salim dulu anak-anak ya, salim aja lu Pak. Nggak usah. Atau istrinya, bagi yang tidak membatalkan loh ya, bagi yang berpendapat bahwa menyentuh istri itu batal ya jangan. Kalau bagi yang berpendapat tidak membatalkan ya, Mas Salim mas mau keluar ke pasar, udah, nah itu nggak masalah. Saya kira seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditangguhkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita menuju ke sholat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.